Banyak sekali kasus-kasus di Indonesia maupun di luar negeri yang ternyata para akuntan publik itu tidak menerapkan etika profesi dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan membahas topik tentang etika profesi, khususnya etika profesi akuntan di Indonesia. Tujuan pembahasan kita di hari ini yang pertama, seperti apa itu profesi akuntan, kemudian kompetensi apa yang harus dimiliki oleh seorang akuntan, kemudian kode etik apa saja yang harus diterapkan oleh profesi akuntan tersebut. Kita bahas kode etik profesi, bagaimana etika profesi diterapkan di profesi akuntan di Indonesia. Nah, banyak sekali kasus-kasus di Indonesia maupun di luar negeri yang ternyata para akuntan publik itu tidak menerapkan etika profesional dengan baik. Contoh, kalau kita bicara kasus di Amerika, kasus si Amerika itu pada tahun 2002 ada kasus besar yang melibatkan perusahaan energi besar di Amerika, tepatnya di Houston pada tahun 2002, yaitu perusahaan Enron, di mana saat itu perusahaan Enron merekrut satu akuntan firma, satu perusahaan akuntan publik itu besar pada saat KAP Arthur Andersen, dan kerjasama antara perusahaan dan antara akuntan publik ini sudah lama terjadi. Karena kedekatan, kerjasama itu ternyata menimbulkan tindakan tidak etis dari si KAP Arthur Andersen tersebut, yaitu adalah menyalahgunakan wewenang, penyimpangan prosedur pemeriksaan di mana KAP itu melakukan kecurangan, yaitu pemusnahan barang bukti dari kertas kerja audit yang memang harusnya ada, sehingga hal ini menimbulkan kerugian bagi siapa? Otomatis yang pertama adalah investor, karena investor itu orang yang menanam modalnya kepada perusahaan tersebut. Jadi, Enron ini perusahaan besar di mana bagian besar sahamnya dimiliki oleh investor dari laporan keuangan dicurangi tadi. Maka akibatnya buruk bagi investor, sehingga investor mengalami kerugian. Nah, dengan adanya kasus itu, akhirnya apa? KAP Arthur Andersen akhirnya dihukum, kemudian direksi juga dihukum. Di Indonesia juga ada kasus tindakan tidak etis dari profesi akuntan. Contohnya ada 10 KAP di Indonesia yang melakukan penyimpangan terhadap standar profesi saat mengaudit 10 bank-bank yang dilikuidasi tahun 1958. Kemudian ada satu lagi KAP atas nama Justinus Aditya Sidarta, itu melakukan pelanggaran standar akuntan profesional bagi saat KAP ini mengaudit perusahaan PT Great River pada tahun 2003. KAP Justinus ini melakukan kecurangan, yaitu penggelembungan. Akhirnya perusahaan ini kesulitan arus kasnya, kemudian menimbulkan bahwa si perusahaan itu kesulitan dalam membayar hutang. Dengan kecurangan yang dilakukan oleh si KAP ini berdampak terhadap kerugian yang diderita oleh perusahaan maupun investor. Itu contoh-contoh dari tindakan tidak etis yang dilakukan oleh profesi akuntan baik di Indonesia maupun di luar negeri. Oleh karena itu, penting sekali bagi organisasi profesi itu untuk menjaga prinsip-prinsip kode etik yang harusnya dipegang teguh oleh profesi akuntan publik. Prinsip dari kode etik yang dikeluarkan oleh IFAK itu sebetulnya ada 3. Ada profesi pelayanan kepada publik, profesionalisme, objektif, kerahasiaan, dan integritas.
Ada 8 prinsip kode etik yang dikeluarkan oleh IAI supaya profesionalisme akuntan itu terjaga. Kode etik yang pertama adalah tanggung jawab. Tanggung jawab kepada si akuntan publik. Kita bahas akuntan publik terkait tugasnya yang sangat strategis itu memberikan opini terhadap kewajaran dari laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Oke, tanggung jawab perusahaan akuntan ini terkait dengan apa? Si akuntan publik harus selalu mempertimbangkan moral. Kemudian prinsip yang kedua yaitu kepentingan publik. Artinya, seluruh kegiatan yang dilakukan oleh seorang akuntan publik itu harus terpenuhi dengan pelayanan terhadap publik. Pelayanan terhadap klien menunjukkan komitmen profesional atas prinsip-prinsip yang telah diterapkan pada saat melakukan pekerjaannya. Kemudian kita ambil contoh dari prinsip-prinsip kepentingan terhadap publik. Jadi, profesi akuntan publik itu bisa memberikan jasa konsultan keuangan. Bagaimana seorang akuntan itu bisa memberikan kontribusi terhadap efektivitas penggunaan sumber daya yang ada di perusahaan. Kemudian terkait dengan sistem pengendalian internal, apakah sudah dimulai dengan peningkatan keandalan sistem informasi akuntansi? Apakah akuntansi publik harus bisa memberikan keyakinan atas sistem pengendalian internal yang baik di suatu perusahaan? Bisa ambil contoh kasus dari perannya akuntan publik terkait dengan pajak. Misalnya, klien yang datang kepada akuntan publik itu ternyata bertanya tentang pajak. Maka si akuntan publik bisa memberikan bantuan sehingga membangun kepercayaan bahwa perhitungan pajak itu sudah sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia. Kemudian itu juga bagi konsultan manajemen, si akuntan publik juga bisa memberikan wawasannya kepada klien dan perusahaan, membantu membuat keputusan pengelolaan manajemen bagi perusahaan. Itu contoh pelayanan publik yang dilakukan oleh akuntan publik. Kemudian prinsip yang berikutnya itu integritas. Prinsip integritas ini merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik kepada akuntan publik. Kunci dari integritas yang pertama adalah jujur, kemudian terus terang terhadap apa yang ditemukan pada saat melakukan audit atau pemeriksaan laporan keuangan perusahaan, serta harus mengikuti standar-standar teknis dalam melakukan pemeriksaan. Kemudian berikutnya objektivitas. Apa itu objektivitas? Objektivitas itu artinya adil, jujur terhadap apa yang telah dilakukannya. Maksudnya, pada saat melakukan audit, si akuntan jangan sampai terjadi benturan antara publik kepentingan si internal perusahaan dan akuntan publik atau pihak terkait lainnya. Jadi harus independen. Kemudian juga harus ada opini kewajaran dari bentuk objektivitas seorang akuntan publik. Kemudian prinsip yang kelima, prinsip kompetensi dan kehati-hatian. Kompetensi di sini maksudnya adalah bahwa akuntan publik itu harus memiliki kemampuan dalam menjalankan profesinya, sehingga mendapatkan kepercayaan dari klien atau masyarakat publik. Nah, arti kompetensi di sini, si akuntan publik itu mempunyai pendidikan, artinya punya latar belakang sekolah akuntansi. Sekolah dari pendidikan profesi akuntan, kemudian memiliki wawasan yang luas. Kemudian kehati-hatian, si akuntan publik juga harus memiliki jiwa kehati-hatian dalam melakukan pemeriksaan atau melakukan kegiatan profesinya untuk membuktikan bahwa si klien ini memperoleh perhatian yang tinggi dari jasa yang memang diberikan oleh si akuntan publik. Kemudian prinsip yang berikutnya kerahasiaan.
Ini yang paling penting dalam seorang akuntan, juga harus menjaga kerahasiaan data. Apalagi data keuangan perusahaan, jangan sampai apa yang memang dilarang atau tidak diperbolehkan oleh pihak klien atau perusahaan disebar luas, di-share ke publik. Tetapi kecuali kalau ada memang data yang dirahasiakan ini terkait dengan pelanggaran hukum yang dilakukan si perusahaan tersebut, memang harus diungkapkan. Artinya akuntan publik itu lepas dari kepentingan tadi. Boleh tidak menurut oleh perusahaan untuk menutupinya. Rahasia tersebut boleh diungkapkan karena memang terkait dengan misalnya kasus yang sedang diperiksa. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah profesional. Ini terkait dengan konsisten akuntan publik terhadap profesi yang dikerjakan seperti itu. Jangan sampai dalam tindakan di akuntan publik itu menyalahi prinsip yang membuat oleh organisasi dan menjelekkan profesi akuntan itu, jangan sampai terjadi. Nah, yang terakhir, ke-8 itu standar teknis. Artinya adalah bahwa si akuntan publik harus profesional, harus paham sekali dengan standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Jadi, dalam menjalankan profesinya memang harus paham dengan standar yang ada. Itu 8 kode etik yang harus diterapkan atau dijalankan bagi profesi akuntan khususnya di Indonesia. Baik, tadi ada 8 prinsip kode etik yang diatur oleh IAI. Nah, dari IPAK, organisasi profesi akuntan yang ada di luar negeri itu mempunyai kode etik yang tidak jauh berbeda. Yang menjadi prinsip adalah kepentingan publik, kemudian profesional dan pelayanan, objektivitas, integritas, kemudian kerahasiaan. Itu tidak berbeda dengan yang dibuat oleh IAI. Sekian materi hari ini, saya akhiri. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.